Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu basatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Jika ada saudara kami, sahabat kami yang sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat mencari nafkah dalam perjalanannya ya Allah, sampaikanlah ketujuannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga sahabat-sahabatku, para pendukung subscriber dimanapun engkau berada, kita bertemu lagi dalam Tausiah Islami. InsyaAllah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sahabat-sahabatku yang baru menemukan video ini, insya-Allah seperti mana komitmen awal kita jadikan media ini sebagai media agar iman dan takwa kita semakin hari semakin naik. Yarfa'illahu allazina amanu darajah. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Sahabatku, jadikanlah ini sebagai media agar iman kita bertambah sehingga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang rasanya bertemu lagi bersama saya. InsyaAllah semoga keluarga pada sehat walafiat semuanya. Sahabat-sahabatku, bicara masalah tentang kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Di sini aku berbagi sedikit pengalaman, ya, karena kegiatan kita sehari-hari adalah menangani masalah pasien yang sakit ataupun orang-orang sakit. Di dalam hal ini, sahabatku, ada sebuah pengalaman yang mana pengalaman ini dari pasien yang sakit. Aku dapatkan dari pasienku yang sakit datang ke rumah dan berobat. Nah, inilah yang akan kubagikan rahasia pengalamannya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mendengarkan nanti ya kisah pengalaman pribadi seorang pasien yang datang kepadaku, ini menjadi satu hal tanda tanya besar bagi kita. Namun kenyataannya, setelah saya teliti dan saya pelajarin, saya tanya kepada guru-guru saya dan alim ulama, yang harus kita jawab dan kita sadari bersama-sama bahwasanya yang namanya obat supaya seseorang itu sehat jasmani, sehat rohani. Konsepnya sederhana, sahabat-sahabatku. Ya, bagaimana cara menyehatkan jasmani? Tentu jawabannya adalah dari makan, minum, vitamin, mineral dan sebagainya. Bicara tentang sehat jasmani, maka lawannya juga, obatnya juga jasmani. Bicara tentang sehat rohani, obatnya juga harus rohani. Bicara tentang sehat jiwanya, obatnya juga harus dengan jiwa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang sakit, sekali lagi, tidak sembuh-sembuh penyakitnya, dibawa ke dokter sudah, dibawa ke tabib sudah, dibawa ke alternatif sudah, didoakan orang-orang soleh juga sudah, bahkan sampai suatu ritual pun dijalankan secara tradisi dan budaya di daerah sahabat-sahabatku sudah dilakukan. Namun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, inilah pengalaman yang akan kubagikan. Dukung terus, like, share, komen, bagikan. Aku ikhlas, ridho kepada Allah membagikan pengalaman pribadi pasienku kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah dimanapun engkau berada. Jika sekali lagi sahabatku, saudaraku kaum muslimin mengalami satu sakit yang tak kunjung sembuh, sekali lagi,
sudah ikhtiar ke sana kemari, sudah berobat ke medis dan non medis, sudah ke sana kemari, namun belum ada kesembuhan dari Allah, maka insya Allah amalkanlah ini, karena pasien yang datang kepadaku itu umurnya sudah 100 tahun lebih. Namun jasmaninya sehat dan kuat. Apa amalannya? Apa yang diamalkannya? Obat apa yang diminumnya? Jamu apa yang diseduhnya? Inilah dia pengalamannya. Insya Allah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beliau menyampaikan pribadi dia kepada saya tentang sehat jasmani, maka membuat pikiran saya bertanya-tanya. Pertama, yang saya tanyakan kepada diri saya, apa hukumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada dalilnya dibolehkan? Dan yang ketiga, apakah secara sains dan teknologi ataupun bahasa sederhana, riset berdasarkan ilmiah dokter, apakah benar? Sahabatku, ikuti terus tausiah ini. Insya Allah berguna dan bermanfaat. Dalam sebuah syirah Nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan para alim ulama-ulama bahwasanya kebiasaan akhlak budi pekerti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa ingat baik-baik, dalam sebuah syirah nabawinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah di malam hari, ya, Rasulullah membuang air seni. Paham ya sahabatku? Membuang air seni. Maka air seni Rasulullah itu ditampung di sebuah cawan. Nah, kebiasaan Rasulullah, apabila Rasulullah di pagi hari, ya, sebelum melaksanakan ibadah sholat subuh, air seni yang ditampung Rasulullah itu, Rasulullah langsung bergegas mengambilnya dan membuangnya. Sehingga, sekali lagi sahabatku, tidak ada pun istri Rasulullah mengetahui di mana dibuangnya air seni itu. Sampai-sampai Rasulullah pada suatu hari, Rasulullah dibikin oleh Allah lupa akan kebiasaannya membuang air seninya tersebut. Sahabatku, inilah rahasianya. Pada saat itu Rasulullah bangun dari tidurnya untuk sholat subuh, ya. Dan kebiasaan Rasulullah itu lupa bahwasanya air seni yang ditampung Rasulullah di dalam cawannya tadi, lupa untuk membuangnya. Maka Rasulullah pun pergi beruduk dan menuju ke Masjid Nabawi, karena masjid di samping rumah beliau. Sahabatku, begitu Rasulullah, matahari sudah terbit, Rasulullah pun bergegas dan ingat kembali bahwasanya air seni yang dia tampung lupa dia buang, sehingga Rasulullah bergegas masuk ke kamar. Kemudian Rasulullah pun melihat di bawah tempat tidurnya Rasul. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kemana cawan yang ada di bawah tempat tidurku ini?" Aisyah menjawab, "Aku tidak melihat dan tidak tahu ya Rasul." Maka Rasulullah pun bertanya kepada Ummu Yusuf. Ummu Yusuf itu adalah khaddam, pelayan rumah tangga Rasulullah. Kemudian Ummu Yusuf itu ditanya Rasul, "Wahai Ummu Yusuf, apakah engkau melihat cawan di bawah tempat tidurku?" "Labbaik ya Rasul, aku melihatnya. Aku mengetahuinya." Kemana dia cawannya? Maka Ummu Yusuf pun langsung datang mengantarkan cawannya tadi, sehingga begitu cawan tadi diantar, Rasulullah pun terkejut. Cawannya sudah kosong dari air seni Rasul. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ummu Yusuf, "Wahai Ummu Yusuf." Ummu Yusuf itu adalah pelayan rumah tangga Rasul. Apa kata Rasulullah? "Kemanakah engkau buang air seni yang dalam cawan ini?" Apa kata Ummu Yusuf? "Wahai Rasulullah, air seni yang ada di cawan tadi ini aku minum dan kuhabiskan." Maka Rasulullah menjawab, bukan Rasulullah marah,
Tapi Rasulullah berkata dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Wahai Ummu Yusuf, hingga dunia kiamat engkau tidak akan dihampiri penyakit apapun kecuali ajalmu menjemput." Itulah yang disampaikan Rasulullah kepada Ummu Yusuf. Khasiat dan manfaat air seni. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengalaman dari pasien yang datang ke rumah saya yang umurnya 100 tahun, jasmaninya sehat. Namun setelah kusadari dan kupahami, apakah air seni tadi itu boleh diminum? Sahabatku yang dirahmati Allah, ini peristiwa ini terjadi juga. Bahwasanya Rasulullah pernah disodorkan dengan hidangan makanan biawak. Ya, Rasulullah tidak mengharamkan biawak. Tapi Rasulullah tidak mau memakannya karena Rasulullah tidak terbiasa dengan daging biawak tersebut. Paham sahabatku, saudaraku, sampai di sini pemahamanmu? Insya Allah, jika ada saudaramu, sahabatmu, siapa saja yang mengalami sakit, menderita bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, maka ikutilah sunnahnya seperti itu. Insya Allah dengan izin Allah, jasmani menjadi sehat dan kuat. Amalkanlah itu, obat yang memang mujarab, namun di luar nalar otak manusia. Manfaat air seni memang dahsyat. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, amalkan. Caranya adalah di saat sahabatku, saudaraku kaum muslimin bangun tidur. Sekali lagi, bangun tidur pagi, maka tampunglah air senimu. Setelah itu engkau berdoalah kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah air seni ini sebagai obat jasmaniku agar aku sehat walafiat, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teguklah dia. Baik sahabatku, mungkin tausiah ini menyeleneh kata orang ataupun disebut orang di luar akal sehat. Ya, itu hak saudaraku, tapi sekali lagi silakan bongkar hadis ini lagi dan syirah nabawi ini, mungkin saya khilaf atau sahabatku lebih tahu tentang hadisnya. Mari kita berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.